Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, contoh bagaimana cara kita memberikan nama yupak untuk struktur-struktur berikut. Oke, kita pertama lihat ya, eee, soal nomor A ya, bagaimana cara menamainya. Pertama kita cari rantai terpanjang dulu ya. Kan bisa lurus seperti ini, yang paling mudah tuh lurus. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 karbon. Atau ke atas, ini saya kasih warna merah, ini seperti ini. Ini jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak dipilih pasti nih berarti yang merah ini. Ya. Atau sekarang kita ganti warnanya jadi ungu. Nah, yang ungu itu berarti misalkan ke atasnya ke atas yang kiri nih, cabang yang ini bukan cabang, maksudnya ke atas yang ini. Ya, gini. Nah, ini. Nah, ini juga sama ternyata 5 juga. Nah, berarti bisa keduanya kalau dari segi rantai terpanjang ya. Selanjutnya adalah kita cek jumlah substituennya ya. Kalau lurus, tadi lurus kan warnanya biru ya. Lurus seperti ini, substituennya akan ada 2, yang ini sama yang ini. Nah, substituennya 2. Jadi 2 subs. Oke. Sekarang kalau yang ke atas, kita ke atas, tadi misalnya warnanya ungu ya, ke atas kiri. Nah, ini kan ya. Substituennya juga sama ternyata. Nah, ya, sama-sama 2 nih. Saya kasih warna oranye. Nah, ini. 2 juga, 2 substituen ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Dicek mana yang paling dekat dengan cabang. Nah, kebetulan ini yang udah ungu, ya udah kita yang ungu dulu ya. Yang paling dekat dengan cabang berarti kalau dari kanan itu kan dia dapat nomor berapa nih? 1, 2, 3, dapat 3 nih si substituen ini nih. Kalau dari atas 1, 2, nah dapat nomor 2 nih dia. Jadi dia substituen terdekat atau secara keseluruhan substituennya ada di nomor 2 dan 3 ini. Ya, nomor 2 dan 3. Jadi nanti akan jadi 2,3 gitu ya. Kalau dia yang ungu ini induknya dan penomorannya dari atas ke sini. Nah, jadi 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Nah, sekarang kalau yang satu lagi. Nah, kalau yang satu lagi berarti tadi warnanya merah, ya kan, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat penomorannya. Kalau dari kanan, dia dapat nomor 1, 2, 3. Dia dapat nomor terkecil 2. 3. Lebih besar kan ya dibanding yang tadi. Yang tadi ingat ya 2,3. Coba kita lihat. Berarti penomorannya sekarang dari yang kiri. Nah, berarti bukan dari kanan jelas. Tapi penomoran dari kiri kita coba 1, 2. Pas dia juga ada di 2. Dan ini satunya lagi juga ada di 3. Nah, artinya baik induk yang lurus seperti ini atau induk yang ke atas tadi, ya ke kiri atas tadi sama saja. Karena secara keseluruhan substituennya akan ada di nomor 2 dan 3. Gitu. Nah, karena ini sama-sama C-nya 1, si substituen, ya ini substituen, 1 kan berarti metil. Nah, karena metilnya ada 2, berarti dimetil. Jadi 2,3 strip. Ingat, antara angka dan huruf ada strip, dimetil. Nah, 2,3 dimetil. Nah, karena C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan ya. 5 ingat pentana. Tidak ada spasi sama sekali di sini. Ya, lanjut terus. Hanya ini saja penghubung antara angka dan huruf. Tapi kalau sesama huruf lanjut, tidak ada spasi. Seperti itu. Jadi yang A ini namanya 2,3 dimetil pentana. Oke, kita sekarang akan lihat ini ya, penamaan yang B. Nah, penamaan yang B ini kenapa sih nulisnya seperti ini? Nah, ini yang kita sebut sebagai rumus mampat gitu. Jadi kan ada yang nulisnya seperti ini, ditulis semua haknya, terus ada ikatannya. Nah, ada yang ditulisnya tuh dimampat-mampatkan seperti ini. Nah, maksudnya apa nih? CH3 3 kali. Jadi artinya si CH3 ini tiga-tiganya terikat di C. Berarti kita gambarkan si C-nya dulu aja gampangnya. C mengikat 3 CH3 seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kenapa saya tulisnya C terus H3 gini ya? Kan kalian nulis biasanya CH3 ya. Ini karena C ini memang terikat langsungnya oleh si C, bukan si H. Saya biasanya memang seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. CH3 3 kali C maksudnya gini.
CH3 3 kali, baru C. Nah, lalu tulis lagi biasa CH2. Gitu. Terus ada CH. Nah, ya CH2, terus ada CH, ada Cl. Nah, Cl itu pasti ada di ujung. Nggak mungkin ada di tengah seperti ini. Ingat, Cl itu kan cuma butuh satu tangan. Ya, golongan halogen. Jadi nanti aja kita tulis Cl-nya. Tulis CH3-nya dulu. Nah, baru kita masukkan Cl di yang kurang tangan. Ini kan pas, ya. Pas. Kalau di ujung tuh pasti CH3. Ini udah pas. Nah, berarti Cl-nya ada di CH di sini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi makna dalam kurung itu adalah dimanfaatkan. Kalau yang di dalam kurung adalah CH3 itu pasti dia di ujung. Ya, jadi CH3 itu pasti di ujung. Kalau yang di dalam kurung itu adalah CH2, jadi nanti bisa juga kita nulisnya gini. Misal ya, CH3, CH2 5 kali, ya, CH3. Maknanya apa? Berarti CH2-nya ada 5 kali. Kalau CH2 di dalam kurung itu berarti dia di tengah. Bukan di ujung kayak gini. Berarti kita ngegambarin biasa aja. Gini aja ya. CH3, CH2-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 gitulah ya. Pokoknya terus baru ujungnya CH3 gitu. Ya, jadi CH2 5 kali, berarti dia di tengah ini tuh ada CH2 sebanyak 5 kali. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita ke yang soal B ya. Oke, sekarang kita cari rantai terpanjangnya dulu dari yang soal B ini. Ya. Kalau kita lurus seperti ini, dia dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon. Ya. Ke atas atau ke bawah juga sama-sama 5. Ya, nih lihat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama kan? 5, 5 juga. Nah, ya udah. Kita coba lurus dulu ya. Oke, sekarang kita lihat cabangnya ya. Dapat nomor terkecil tuh yang mana? Penomorannya dari kanan apa dari kiri? Nah, kita lihat. Kalau dari kanan dia dapat nomor berapa nih? 1, 2. Oh, dapat nomor 2 klornya. Dapat nomor terkecilnya 2. Dari kiri juga 2 ternyata. 1, 2. Gitu. Sama ya berarti ya. Dari kiri atau kanan sama-sama 2. Tapi kalau dari kiri yang dapat nomor 2 itu ada 2 cabang. Kalau ini hanya 1. Jadi secara keseluruhan ini yang lebih menang. Karena secara keseluruhan ini jadinya 2,2 itu untuk si metilnya. Terus nanti keluarnya ada di nomor 4. Ya, ada di 2, 2, 4. Nah, tapi kalau dari kanan 2, 4, 4 jadinya. Nah, jadi kan lebih milih yang ini. Ya, jadi penomorannya dari kiri 1, 2, 3 menjadi 4, ini jadi 5. Nah, kalau sudah, sekarang kita tulis dulu cabangnya. Nah, tadi saya lupa bilang ya, untuk penamaan yupak itu cabang dulu disebut baru induk. Jadi induk itu terakhir. Nah, ya tadi ini kan 2, 3 dimetil pentana. Pentananya terakhir. Oke, jadi kita lihat dulu cabangnya, cabangnya ada apa aja? Ada kloro, ya, kloro itu bahasa Inggrisnya chloro ya. Nah, sedangkan kalau ini metil, nah, metil tuh biasa, metil gini. Nah, berarti huruf awalannya ada C, ada M, mana yang duluan? Berarti C, ya. Ini ngomongin penamaan ya, beda lagi. Nah, kalau penamaan berarti kloro duluan. Nah, sehingga disebutnya kloro duluan. Jadi 4 kloro. Gimana ya saya tulisnya penuh. Saya hapus aja ya. 4 kloro. Nah, ingat walaupun kita ngikutin aturan internasional, tetap kita orang Indonesia menulisnya seperti ini ya, kloro biasa. 4 kloro. Nah, baru ini metilnya ada di nomor 2. Jadi strip ya, jangan lupa antara angka dan huruf kan ya. Huruf dan angka maksudnya. 2,2 ini ya, 2,2 strip dimetil. Nah, ya. Dimetil pentana. Ingat ya, sebenarnya tidak ada spasi nih karena nggak muat aja saya kebawahin ya. Seperti itu. Karena C-nya 5 kan total berarti pentana. Nah, jadi namanya 4 kloro 2,2 dimetil pentana. Seperti itu. Oke.
ya. Jadi gitu cara penamaan nyipak. Substituen dulu disebut, di nomor berapakah substituen tersebut ya, kemudian ada berapa substituennya gitu ya, baru induknya. Oke, sekarang untuk yang ini nomor C, D, F nanti ya, kita ke E dulu. Ya kan ini udah masuk alkena ya, kita ke E dulu. Nah, di sini untuk yang E beda lagi nih penulisannya, pakai garis-garis. Ini kita sebut memang namanya rumus garis. Nah, untuk rumus garis maksudnya apa? Tiap titik itu maknanya ada C. Ya, tiap titik ada C di sini C, di sini C, di sini C, C gitu ya. Ini enggak ya, berarti kan ini CL. Berarti ini bisa saya tulis gini ya. C ya kan, terus di sini ada C lagi di sini ya kan, terus ngikat BR. Terus di sini ada C ya kan, ngikat 2C, ngikat 2C di sini, terus ngikat C dan CL, C dan CL. Nah, ini dia. Tinggal kita lengkapi sama H-nya. Nah, H3, H ya kan, karena tinggal apa ngikat 3C berarti tinggal 1 H. Ini tidak ada tidak ada H lagi, tapi yang ujung ada H 3, ini juga 3. Ini ada 2. Nah, ini dia, seperti ini. Ya. Atau kalau nggak dibuat seperti ini mau langsung begini juga boleh, sama aja ya. Nah, sekarang pertama kita cari rantai terpanjang. Kalau dia lurus 4 karbon, ya kan? Nah, 4 karbon tapi kita lihat jumlah substituennya ada berapa? Ya, 1 2 3 4 ya. Jadi 4 karbon induk sama 4 substituen. Nah, ini ya. Sekarang kalau dia ke atas. Aduh, saya hapus jadinya ya. Kalau lihat sini aja deh ya, sama aja. Kalau dia ke atas ya, atas kan begini berarti ya. 1 gini nih. Nah, gini. Nah, ya. Ini juga sama 4 karbon induknya, tapi lihat substituennya. 1 nih si Br, ini si metil sama ini nih satu kesatuan nih. Ini satu kesatuan dia kan. Hanya ada 3 substituen. Nah, lihat ya. Hanya ada 3 substituen. Nah, sehingga kita pilih yang tadi lurus. Nah, ya. Kita pilih yang tadi lurus tuh begini. Nah, gini. Nah, sekarang kita nomori ya. Kalau dari kanan dia dapat nomor berapa? Ini saya warnain beda. 1, 2 si bromonya. Ya, substituen terkecilnya 2. Tapi kalau kita nomori dari kiri, nah, kiri misalnya warnanya ungu. Nah, 1 nih, ya, CL-nya langsung dapat nomor 1, berarti dari kiri, yang kanan kalah. Nah, ya, dari kiri jadi ini 1, kemudian ini ada 2, 3, 4. Nah, sudah cari induk, terus dinomori, baru sekarang kita namai. Nah, kita lihat mana dulu yang disebut. Ya, jadi ada 4 jenis atau 4 jumlah substituen, yaitu metilnya ada 2, terus ada Cl, ada Br. Metil itu berarti M, ada Cl klor berarti C, ada Br berarti B. Mana yang duluan disebut? Ya, Br ya. Berarti Br-nya ada di nomor 3. Ada 3 bromo. Ya kan? Selanjutnya ada apa? Setelah ini C ya. 1 kloro. Nah, jadi nggak apa-apa, 1 malah di belakang karena setelah dapat nomor penamaan itu abjad Inggris yang kita lihat ya. 3 bromo, 1 kloro. Nah, metilnya ada di nomor 2 nih, tapi ada 2 kali, berarti 2,2 dimetil. Nah, ini 4 berarti butana. Ingat ya, tidak ada spasi sebenarnya. Ini saya nggak muat aja, jadi saya ke bawah. Nah, ini jadi namanya 3 bromo, 1 kloro, 2,2 dimetil butana. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk penamaan alkena? Nah, kalau untuk penamaan alkena ya, caranya sama seperti tadi. Cari rantai terpanjang, tapi cari rantai terpanjang yang alkenanya ngikut dua-duanya. Jadi misalkan ya, kalau dia ini ke bawah gini, dapat nomor berapa nih dia? Dapat berapa karbon gitu induknya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gini ya. Nah, tapi kalau dia ke atas 4.
ya. Kalau dia ke atas nih saya kasih warna merah. Nah, gini kan ke atas nih. Nah, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau dia ke kiri aja, bagian kiri aja, yang kanannya enggak, memang dapat nomor terpanjang ya. Bentar. Nih, ya, gini. Nah, ini memang dapat nomor terpanjang, hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tetapi rangkapnya tidak ikut semua. Masa separoh, ya kan? Nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi tetap kita ambil yang pertama tadi, ya. Yang 5 tadi ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nomor rantai terpanjangnya 5. Gitu. Jadi rangkapnya harus ikut. Ya, begitupun juga nanti yang bagian alkuna, ya. Oke, itu aturan pertama. Cari rantai terpanjang tapi yang masih mengandung ikatan rangkapnya. Ya, rangkap 2 atau rangkap 3-nya. Lalu selanjutnya adalah penomoran. Ya, penomoran cari yang paling dekat dengan alkenanya, ya, dekat dengan rangkapnya, ya, baik rangkap 2 ataupun nanti rangkap 3. Ya, gitu. Jadi sebelum ke substituen, ini karena dia lebih diprioritaskan karena induk ini kita bilang. Jadi ini difokusin dulu. Nah, berarti penomoran dari kanan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, ya. Oke, nah baru sekarang kita namai, ya kan. Di sini cabangnya hanya 1 nih, ya, si etil saja nih di nomor 2, ya. Ini kan H ya, bukan cabang. Berarti 2 etil. Nah, 2 etil. Ini kemudian alkenanya disebut juga ya di nomor berapa? Karena dia 1 kebetulan boleh ditulis boleh enggak. Ya udah kita tulis aja. 2 etil 1 pentena. Nah, jadi bedanya di sini yang tadinya ana kalau di alkana jadi ena. Dan nomor rangkapnya dihitung, ditulis. Nah, nomor berapa sih rangkapnya? Itu bedanya ya. Yang lainnya sama nih kan, cabangnya ditulis duluan baru induk. Seperti itu. Nah, sekarang yang ini, yang D. Ya kan? Rantai terpanjangnya pasti yang ini. Kenapa? Karena kalau kita udah ngomongin ke atas, baik itu mulainya dari kiri terus ke atas atau mulainya dari kanan terus ke atas, pasti salah satu ada yang nggak ikut. Jadi pasti udah terpanjangnya ini. Nah, sekarang penomoran. Kalau dia dari kanan, dia dapat nomor 2. Nah, seperti ini. Kalau dari kiri, dia dapat nomor 1. Berarti dari kiri. Nah, oke. Hapus ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cabang nih. Sepanjang ini tuh cabang. Nah, sama seperti tadi, cabang dulu kita sebut, cabangnya ada di nomor 3. Oke, berarti 3 strip. 3 apa nih? Profil ya. Profilnya ini lurus dia. Berarti profil saja ya. 3 profil. Nah, ini strip. Nah, baru alkenanya ada di nomor berapa saja? 1 dan 4. Nah, 1,4 gitu. Jadi sama seperti kalau cabangnya ada lebih dari 1. Cabang yang sama itu ada lebih dari 1 berarti pakai koma ya. 1,4 gitu. 1,4. Nah, ini kan dia heksana kalau di alkana. Kalau di alkena kan heksena. Tapi karena alkenanya ada 2 jadi heksadiena. Gitu. Ya, jadi die di sini menunjukkan ada 2 nih alkenanya. Jadi kalau ada 3 berarti triena, 4 tetraena, dan seterusnya gitu ya. Jadi sama seperti cabang gitu, dikasih tahu berapa jumlahnya si alkenanya. Kalau nggak ada keterangan kayak gini berarti ya 1. Seperti itu. Jadi namanya 3 profil 1,4 heksadiena. Oke, sekarang kita ke yang F. Nah, ini pasti ngikut duluan nih. Ya, dia pasti ikut nih. Nah, kita cari rantai terpanjang bisa begini. Coba ini ada berapa nih? Ingat ya, ini tuh ada 2 karbon di sini sama di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu nih ada ya. Jadi putusnya di sini. Kenapa sih ditulisnya begitu lurus ya? Karena memang alkuna itu aturannya gitu. Dia hibridisasinya dia linier ya, linier. Jadi nggak bisa kita nulisnya bengkok-bengkok ini ya. Jangan heran ya.
Oke, nah jadi ini ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalau dia lurus. Sekarang kita ganti kalau dia ke atas coba ya. Tapi yang penting alkunanya ikut ya, si rangkap 3-nya ikut ke atas gini. Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dia lebih panjang nih, 6 karbon. Ya. Jadi ini yang kita pilih ya. Oke, sekarang kita penomoran. Ingat, penomoran sebelum kita lihat substituen, lihat induknya dulu. Dia dapat nomor terkecilnya dari kanan sini dibanding dari sini nih. Dari atas ya, jadi dari bawah kanan. Berarti nomor 1, ini 2, 3, 4. Metilnya ada di nomor 4 nih, metil nih. Ya kan? C-nya 1 nih. 5, 6. Nah, berarti ini namanya 4 metil. Nah, 1 ya, karena alkunanya ada di nomor 1. Dan karena total C-nya ada 6, berarti heksuna. Karena alkuna kan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu cara pemberian nama yupak. Sekarang cara penggambarannya. Nah, kalau menurut saya lebih mudah. Dari nama ke struktur itu lebih mudah. Fokus kita gambarin induk dulu. Nah, karena induk di belakang kita lihat paling belakangnya dulu. Oh, pentana berarti C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. H-nya belakangan aja. Ya, biarin belakangan. Karena kan nanti H itu sisa. Kemudian di nomor 2, 2 dan 4 ada metil sebanyak 3 nih. Trimetil. Oke, kita gambar bebas dari kanan apa kiri kan ya. Pokoknya kita nomorin misalkan dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di nomor 2, 2 dan 4, sini dan sini, juga di sini. Nah, ada metil dari sini. Nah, tulis deh. Ya, sisanya H-nya deh. H-nya jangan lupa ya, jangan gundul seperti ini ya. Ini H-nya berarti 3 karena dia di ujung. Ini tuh 2, 3, 4, udah 4 nih nggak pakai H. Ini ada 2. Ini ada 1. Ini ada CH3. Ya, ini namanya 224 trimetil pentanon. Lalu isobutil bromida. Nah, ingat tadi isobutil itu kayak gimana? C-nya 4, di nomor 2 dari ujung ada C, ada C yang tidak lurus gitu ya. Nah, seperti ini. Ini isobutil tuh segini. Bromida, ya udah tinggal tambahin Br di sini. Nah, tinggal tambahin H-nya 2, ini H-nya 1, ini H-nya 3. Seperti itu. Ya, jadi ini isobutil tuh segini. Ya, jadi C-nya 4. Jadi kalau ngelihat dia iso atau sekunder tersier, lihat dulu dia berapa karbon dulu. Nah, baru depannya iso kah apa sekunder apa tersier gitu ya. Oke, lanjut kita ke yang C. 3 metil siklopentena. Oh, ini sudah kita ngomongin sikloalkana ya. Sikloalkana kan siklopentena berarti berasal dari kata siklopentana tapi ada alkenanya. Nah, siklopentana itu seperti ini, siklik 5. Kan pentana kan 5, siklo berarti siklik 5. Tapi ada rangkap karena ada alkena. Siklopentena tuh gini. Nah, 3 metil. Nah, berarti kita harus nomorin bebas. Ini nomor 1, ini nomor 1 bebas. Tapi yang penting rangkapnya selalu bersebelahan. Jadi artinya gini, kalau ini nomor 1, nggak boleh 2-nya di sini. Ya, pasti 2-nya di sini dong, ngikut ya. Nah, berarti 3-nya di sini. 3 metil siklopentana. Siklopentena, sorry. 3 metil, 1 siklopentena atau satunya nggak ditulis boleh jadi seperti ini. Seperti itu. Oke, lanjut yang sini. 2 fluoro 3 heksuna, gambarin heksunanya dulu. Berarti gambarin C-nya 6. Nomor 3 ada apa namanya? Alkuna, jadi nomorin dulu 1 2 3 di sini. Ya kan? Kemudian nomor 3-nya ada alkuna di sini. Terus di nomor 2 ada fluoro. Nah, F. Sisanya H. 3, ini H-nya tinggal 1, ini enggak ada karena udah pas tangannya, ini juga sama. Ini H-nya 2, ini H-nya 3. Seperti itu. Ya, mau nggak mau memang ini harus banyak latihan ya. Tidak bisa langsung bisa gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya penamaan alkohol. Berarti ini kan penomorannya ini ya 1, 2, 3 gitu. Kenapa? Bukan dari kiri, karena kita fokus induknya yang dapat nomor terkecil, bukan cabang.
Nah, jadi ini namanya 3-bromopropanol ya, karena ini C-nya kan ada 3 nih. 3-bromopropanol. Kalau yang ini kan siklopentana. Kalau ada alkohol jadi siklopentanol. Nah, ini pasti nomor 1. Jadi yang mengikat si gugus fungsi itu pasti nomor 1. Nah, karena metilnya juga di nomor 1, jadi namanya 1-metil siklopentanol. Kayak gitu ya. Jadi kalau sikloalkana terus ada gugus fungsi yang ngikutin namanya. Gitu. Jadi kalau ada gugus fungsi alkena jadi siklopentena misal kayak gitu. Oke, nah sisanya silakan dikerjakan sendiri ya buat latihan. Ya, ini juga bagaimana cara mengklasifikasikan ya tadi sudah disampaikan. Oke, ini juga bagaimana cara menyintesis ya, tuliskan reaksi sintesis ether. Nah, ether karena ini dari alkohol yang berbeda, berarti dia akan menghasilkan ether yang tak simetrik. Nah, kayak gimana tuh? Berarti kan satunya ya adalah C-nya 1 ya, dari si metanol kan, berarti dia CH3O. Sedangkan yang satunya lagi itu 2 C-nya, berarti CH2 CH3. Nah, seperti itu aja ya. Jadi tinggal digabungkan alkil-alkilnya. Oke, kemudian ini reaksi oksidasi karena ini etanol adalah alkohol primer ya. Kalau dengan kuat berarti dia akan jadi apa tadi? Ya, asam karboksilat. Nah, ikutin aja karena C-nya 2 berarti asam karboksilatnya pun C-nya 2 ya. Ini nanti dia akan menjadi asam etanoat ya. Jadi CH3COOH gitu ya. Karena kuat, jadi kuatkan langsung ke sini ke asam karboksilat ya. Oke, kemudian urutkan berdasarkan kenaikan titik didih. Ingat ini tadi asam karboksilat, ini adalah alkohol, ini aldehida. Nah, ini juga aldehida, tapi dia beda jumlah C-nya. Ini C-nya 3, ini 4 C ya. Nah, jadi mana kira-kira? Ya, kenaikan berarti dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu berarti yang ini. Ya, jadi antara aldehida, alkohol sama asam karboksilat yang paling rendah titik didih adalah aldehida karena dia tidak bisa berikatan hidrogen dengan sesamanya. Ya, berarti dia hanya dipol-dipol. Ya, bukan ikatannya bukan hidrogen kalau sesamanya. Nah, antara 3 dan 4 C otomatis yang 3 dong, kan semakin panjang C-nya dia semakin kuat ikatannya. Ya, berarti yang ini dulu, kemudian ini, baru ini. Ya, urutannya gitu. Nah, alkohol sama asam karboksilat itu lebih kuat ya, asam karboksilat karena dia ikatan hidrogennya dimer ya. Jadi pas sepasang-sepasang. Ini gambarkan caranya gimana. Berarti lihat belakangnya dulu, ingat induknya dulu kalau disuruh ngegambar. Berarti asam benzoat itu kan tadi apa? Benzena sama COH ya. COOH. P, para, berarti di sini misalkan ya. Hidroksi, berarti di posisi para itu ada hidroksi seperti ini. Nah, kemudian yang B, asam 2 hidroksipropanoat, berarti bikin propanoatnya dulu 3 kan. Nah, ini. Di nomor 2 ada hidroksi, ya udah ini nomor 2-nya. Seperti itu. Kalau metil metanoat, jadi gambarin dulu ester pasti itu. Kalau alkil, ini alkil alkanoat. Ester kan pasti gini. Nah, metil itu pasti yang dekat oksigennya, ya. Yang ini berarti. Nah, metanoat yang dekat sama karbonilnya. Nah, berarti tinggal tambahin H. Kenapa tambahin H? Karena kan udah ada 1 C. Gitu. Jadi jangan tambahin H C lagi ya, karena C-nya udah dihitung mulai dari si karbonil. Seperti itu. Kemudian mana yang amina primer, sekunder, tersier. Nah, ini yang amoniak ya. Ini simpel amoniak. Kemudian ini R-nya ada 2, berarti sekunder. Ini R-nya ada 3, berarti tersier. Ini 1, berarti primer. Ya, jadi gampangnya boleh lihat R-nya atau lihat H-nya juga boleh sih. Ya, kalau dia
H-nya sisa 1 kan berarti 2-nya udah dipakai untuk alkin. Berarti sekunder. Boleh kayak gitu, ya. Nah, untuk reaksi ini gampang ya. Jadi tinggal kita putus yang bagian sininya ya. Nah, ini diganti sama yang ini. Nah, dan sini putus, ganti sama ini. Gitu. Ini juga putus, ganti sama ini kan sebenarnya misah jadi CH3 CH2O sama H. Ini juga sama NH2 dan H. Gitu. CH3S dan H. Gitu. Jadi nanti ini menjadi CH3CO OCH2CH3 ester ya. Ini dari si alkoholnya, ini dari si asam karboksilat. Nah, ini juga sama CH3CO dari asam karboksilatnya kan. Ini kan jadi NH2 sama H gitu kan ya. Masuk NH2-nya aja. NH2. Nanti H-nya kan ketemu sama OH, makanya jadi H2O. Ini juga tadi ada H2O. Gitu ya, gampangnya kita jangan diputus jadi H sama apa gitu. Ini juga putus kan ya, berarti jadi begini. CH3CO S CH3 gitu. Jadi S-nya yang terikat langsung oleh si C. Sama kayak ini juga, N-nya terikat langsung sama si C. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.